Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi zikrihi awsiyaihi wa ahyarihi tatanazzalul barakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia ini kita mendapatkan dua orang wanita. Artinya dua golongan daripada kaum wanita. Golongan yang pertama adalah para gadis dan yang kedua adalah para janda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menikahi akan para janda, karena Nabi sendiri menikahi beberapa orang istri, sedangkan yang gadis istri daripada Nabi Muhammad hanyalah seorang sahaja, yaitu Siti Aisyah, sedangkan yang lainnya adalah janda. Termasuk Siti Khadijah sendiri adalah janda. Artinya Nabi Muhammad menikah dengan orang perempuan, yaitu beberapa orang, tidaklah karena lain, hanyalah ingin membantu para janda-janda tersebut. Maka menikah dengan janda, Allah akan memberi pahala lebih kepada orang tersebut karena termasuk membantu. Kadang janda itu memiliki anak, boleh untuk kita menikah yang bertujuan adalah membantu daripada anak-anak daripada janda tersebut. Kadang pada zaman sekarang banyak pemuda yang suka kepada janda, tetapi janda yang beranak satu, bahkan tidak memiliki anak. Janda yang demikianlah yang ia sukai. Padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah tidaklah demikian. Artinya menikahi janda yang baiknya janda yang memiliki anak, namun anak-anak yatim tersebut sudah memiliki ayah dengan pernikahan kita dengan mereka itu. Namun dalam hal ini kita harus memilih yang mana. Jangan sampai pula kita salah dalam memilih. Kadang banyak pada zaman sekarang yang mereka mengaku dirinya sebagai gadis, padahal dia sudah janda. Ini bagaimana hukum seorang gadis yang mengaku dirinya masih gadis, padahal keperawanannya sudah tiada lagi. Ini bagaimana hukumnya? Maka hukum untuk orang tersebut di dalam agama dilarang. Kalau memang dia sudah janda, maka dia harus mengaku kepada istrinya, kepada suaminya, bahwa dirinya memang sudah janda. Jangan sampai nanti di saat sudah menikah barulah si suami mengetahui ternyata istriku tidak perawan lagi. Maka hal ini sangat dilarang dalam agama. Jangan sampai gara-gara dia mengaku dirinya ini saya masih gadis sehingga maharnya mahal, padahal pada saat malam pertama si suami baru mengetahui bahwa si istrinya tadi sudah janda. Maka hal ini perlu kita ingat dan perlu si wanita menjaga dirinya sebaik-baik mungkin. Karena jika wanita itu tidak menjaga martabatnya, harta bendanya,
ini celaka untuk wanita itu. Kalau memang dirinya sudah masih gadis, ngakulah dirimu gadis. Kalau memang dirimu sudah janda, ngakulah dirimu sudah janda. Jadi di dalam ajaran Islam, si wanita itu dianjurkan untuk berjujur terhadap si calon suaminya. Jadi si wanita yang telah melakukan perbuatan yang keji dengan orang lain, si wanita itu harus mengakui semua perbuatan salahnya yang pernah terjadi kepada si suaminya. Karena jika ada hal yang demikian, dia tidak mengakui atau tidak mengatakan yang sejujurnya kepada si suaminya, maka si wanita tersebut telah mendapatkan dosa yang sangat besar. Jika si wanita itu pernah melakukan ciuman dengan orang lain pada masa yang telah lampau, dia harus mengakui, dia harus menceritakan semuanya kepada suaminya. Jika suaminya memaafkan, jika dia sudah tidak memiliki dosa, artinya jika dia masih menyembunyikan, dia mendapatkan dosa. Maka hal ini perlu dijaga sebaik-baiknya oleh kaum wanita. Demikian juga dengan para lelaki. Allah akan memberikan kepada lelaki jodoh yang sesuai dengan dirinya. Karena kenapa? Bahwa jodoh itu merupakan cerminan daripada dirinya. Jadi diri kita ini bagaimana? Apakah diri kita ini termasuk orang baik? Niscaya Allah akan menganugerahkan kepada kita orang yang baik pula. Dan jika kita tidak termasuk orang baik, maka Allah akan menganugerahkan orang yang tidak baik pula. Maka daripada hal ini perlu kita mengoreksi diri, mencerminkan diri kita, apakah saya ini orang yang baik? Maka jika diri kita ini adalah orang yang baik, Allah akan memberikan kepada kita jodoh yang baik. Maka tidak salahnya jika kita pernah melakukan sesuatu kesalahan dengan orang lain, dan insya Allah Allah juga akan memberi wanita yang pernah melakukan kesalahan dengan pria yang lain. Maka jodoh inilah yang dimaksud dengan jodoh adalah cerminan diri daripada seorang lelaki. Maka jika baik dirinya lelaki, Allah akan menganugerahkan jodoh yang baik kepadanya. Karena Allah tidak pernah salah memilih. Jika dia baik, akan Allah beri yang baik. Jika dia kurang baik, maka Allah akan memberi yang kurang baik pula kepadanya. Maka jika engkau mau kehidupanmu baik, maka berbaiklah dirimu. Karena memang setiap lelaki itu memang menginginkan wanita yang baik, wanita yang tidak pernah ataupun belum pernah melakukan apapun dengan orang lain. Tetapi jika sudah melakukan sesuatu dengan orang lain, itu bukanlah harapan seorang lelaki. Akan tetapi lelaki yang mengharapkan adalah wanita yang polos, yang baik, artinya tidak dicampur aduk oleh orang lain. Itu adalah harapan daripada lelaki. Maka dalam memilih, Allah tidak melarang seorang lelaki mau pilih janda ataupun mau pilih si gadis. Ini terserah menurut selera seorang lelaki. Karena di dalam agama boleh memilih salah satu di antaranya ataupun dua-dua di antara keduanya. Karena hal ini memang dianjurkan di dalam agama Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita pada hari ini adalah memperbaiki diri kita, mengharap Allah akan memberikan yang baik yang kita inginkan. Maka setiap lelaki pasti ia menginginkan yang terbaik dan bukan bekas daripada orang lain. Dan alangkah baiknya jika kita mau diri kita tidak memakan bekas daripada bekas orang lain, perbaikilah diri kita. Karena
Pepatah juga pernah mengatakan, ataupun sebuah pantun juga mengatakan, ini khususnya keinginan daripada kaum lelaki. Saya ingin makan terasi, tapi bukan terasi udang. Saya ingin punya kekasih, tapi bukan kekasih orang. Ini merupakan harapan daripada seorang lelaki. Dan lelaki itu mestinya akan mencari wanita yang belum pernah disentuh oleh orang lain, dan memang dia adalah satu-satunya miliknya. Itu merupakan harapan daripada lelaki. Dan jika engkau ingin akan demikian, maka perbaikilah diri kita sebaik-baik mungkin, dan insya-Allah kita akan mendapatkan yang baik. Yang baik itu tidaklah dari golongan gadis dan tidak pula dari golongan janda, akan tetapi yang baik itu adalah akan dianugerahkan kepada orang yang baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semoga mendapatkan yang terbaik di antara yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.